Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Selvia. Di sini saya akan kembali membahas tentang time management. Mari kita ketahui bahwa time management sangatlah penting dalam kehidupan kita. Dimana apabila kita bisa menyelesaikan atau mengatur waktu dengan sebaik mungkin, maka suatu pekerjaan yang kita lakukan akan berhasil atau berjalan dengan sebaiknya. Seperti itu. Dalam mengatur time management, saya memiliki 5 tips nih kepada kalian, untuk saya berbagi cerita kepada kalian. Yang pertama yaitu tentang mengatur prioritas kita, dimana prioritas itu sangatlah penting kita tentukan. Misalnya nih, kita akan mengatur suatu pekerjaan kita yang kita lakukan, kegiatan kita itu kita akan mengaturnya dengan yang penting, tidak penting, mendesak ataupun tidak mendesak. Jadi kita pilih ini kegiatan kita, apakah itu termasuk bagian mendesak dan penting, apakah itu bagian tidak penting dan tidak mendesak juga nih. Misalnya nih, kita memiliki pekerjaan dan deadline-nya itu misalnya keesokan harinya, dan juga kita ada waktu untuk kegiatan kita untuk maraton movie nih misalnya. Jadi kita pilih yang mana sih prioritas kita, pastinya yang ini nih, yang tugas kita yang deadline-nya besok pagi nih. Jadi untuk time management sendiri itu kita diprioritaskan untuk mengatur waktu sebaik mungkin, seperti itu. Dan kita tinggalkan nih tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kita dikelompok-kelompokkan seperti itu agar bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Tips yang kedua yaitu kita membuat jadwal atau reminder nih, seperti itu, pengingat nih. Nah, saya menggunakan Google Calendar sih sebenarnya untuk mengatur jadwal-jadwal dan kegiatan saya. Jadi saya mengetahui nih, besok pagi atau besoknya lagi saya akan melakukan apa aja, seperti itu. Jadi ada pengingat nih, untuk besok misalnya saya ada deadline tugas fisika misalnya, dan juga besok itu jadwalnya saya untuk berbelanja mingguan misalnya, seperti itu. Dan itu sangatlah penting. Saya sih menyarankan memakai Google Calendar karena itu sangatlah praktis. Seperti itu. Nah, di slide sebelumnya ini, di slide setelahnya ini terdapat contoh Google Calendar saya. Kemudian tips yang ketiga, dimana apabila nih kita telah menyelesaikan tenggat waktu atau deadline tugas kita dengan tepat waktu, kita haruslah memberikan reward kepada diri sendiri dalam bentuk apresiasi kepada diri kita sendiri yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, seperti itu. Dan itu dalam bentuk memacu diri kita sendiri agar bisa memenuhi deadline menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian tips yang keempat yaitu jangan mau deh jadi manusia deadliner, karena itu sangatlah tidak baik. Kenapa? Misalnya nih, pekerjaan kita yang telah kita atur sedemikian rupa dengan baik akan menjadi berantakan apabila kita menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu mepet-mepet. Misalnya nih, deadline-nya ini jam 8 malam, sedangkan ini sudah jam 5 sore. Padahal kita udah merancangnya dengan sebaik mungkin, tapi kita itu mengerjakannya dalam waktu yang mepet-mepet seperti itu, maka itu pekerjaan tidaklah menjadi bagus lagi, seperti itu. Karena misalnya ada yang ketinggalan karena kita udah kepikiran ini mau selesai nih jam 8, seperti itu, maka pekerjaan kita akan menjadi berantakan. Kemudian tips yang terakhir nih, yaitu tips yang kelima. Itu dari saya itu membuat soft deadlines. Dimana maksudnya seperti apa sih soft deadline itu? Jadi misalnya nih, saya memiliki
pekerjaan tugas terdapat menyelesaikan 10 buah soal, dan tugas lagi ini yang satunya lagi ini menyelesaikan 20 buah soal, dan saya akan mengatur waktunya. Yang mana nih 10 buah soalnya ini saya mengatur waktunya misalnya 30 menit, dan yang ini 1 jam misalnya, seperti itu. Jadi kita akan membuat jadwal sendiri untuk deadline tugas kita yang kedua-duanya ini. Jadi kita akan buat pekerjaan kita menjadi lebih efektif karena seperti itu. Sebenarnya sih yang poin utama itu yaitu jauhkan distraksi yang membuat kita bisa menjadi terdistraksi seperti itu. Misalnya saja nih handphone. Jauhkan handphone dan matikan notif handphone apabila kita sedang melakukan suatu pekerjaan atau sedang menyelesaikan tugas. Itu jauhkan dari hal-hal yang membuat kita terdistraksi agar kita fokus mengerjakan soal tersebut atau tugas kita tersebut, dan agar tugas kita itu kita dapat menyelesaikan waktunya sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi seperti itu. Nah, itu saja sih tips dari saya tentang time management. Jadi terima kasih telah mendengarkan saya.